Kita berdoa, Tuhan karunialah kami pemahaman mengenai siapa diri kami di hadapan-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan hari ini dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Faktor apa yang paling kuat memengaruhi kualitas kerja seseorang? Tentu ada banyak faktor yang memengaruhinya. Tetapi salah satu faktor terpenting dan sangat mendasar, hal itu dipengaruhi oleh konsep diri seseorang atau gambar diri seseorang mengenai siapa dirinya dalam realitas hidupnya. Konsep diri seseoranglah yang menjadi nilai yang sangat kuat untuk mendorong atau membatasi kinerja, daya tahan, kreativitas, maupun kualitas kerja seseorang. Konsep diri itulah yang sangat kuat memengaruhi pemahaman seseorang akan arti, makna, atau tujuan hidup seseorang. Dan tentu saja lingkungan sosialnya, keluarganya, kultur yang ada di tempat kerjanya menjadi sumber yang sangat kuat memengaruhi konsep dirinya tersebut. Nilai demikianlah yang kita lihat dalam diri Yeremia ketika dia diperhadapkan pada sebuah panggilan besar dari Tuhan Allah menjadi seorang nabi. Sebuah panggilan yang melampaui batas atau persepsi dari lingkungan keluarganya sebagai seorang imam. Dan juga panggilan dalam menjawab realitas adanya ketegangan antara ajaran keagamaan dengan praktek hidup beragama, khususnya oleh para pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Maka dianggap penting mempertegas pemahaman antara panggilan menjadi nabi dan panggilan menjadi imam dalam konteks memahami panggilan Yeremia pada hari ini. Tugas nabi berfokus pada tuntutan pertobatan sebagai pertanggungjawaban iman dalam praktek kepemimpinan yang koruptif, dalam praktik sosial yang saling menindas. Jadi, nabi mengingatkan atau menyadarkan panggilan ketaatan dan tanggung jawab setiap orang termasuk para imam untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan imam bekerja untuk melestarikan nilai yang ada sehingga cenderung bersifat status quo. Imam selalu berurusan dengan ritual ibadah jemaat, persembahan umat sehingga lebih terjamin kehidupan sosialnya. Sedangkan nabi berseru untuk perubahan pola pikir agar sesuai dengan kehendak Tuhan tetapi tidak memiliki jaminan pendapatan.
Maka adanya konsep diri yang dibangun sejak masa kecil dalam diri Jeremia sebagai keturunan seorang imam, dan mungkin dia memiliki hak khusus privilege sebagai anak imam yang memberi rasa nyaman. Akibatnya Jeremia agak sulit menghadapi sebuah tantangan baru, sebuah perubahan, sulit menerima perubahan itu sendiri, sulit keluar dari zona nyaman ke zona iman. Kesulitan Jeremia itu juga dipengaruhi konsep dirinya tentang siapa dirinya dalam realitas praktek hidup keagamaan yang sangat kuat dikuasai para imam atau para tua Yahudi. Sedangkan Jeremia yang masa itu dianggap masih muda, mungkin berkisar 20-40 tahun. Maka konsep diri atau cara pandang terhadap dirinya dalam realitas sosial demikianlah menempatkan Jeremia merasa tidak mampu. Bahkan dia disebut menjadi takut dengan memberi alasan masih muda dan tidak pandai berbicara. Jadi beratnya beban tanggung jawab menjadi seorang nabi dalam realitas pemahaman diri dan pemahaman realitas sosialnya membuat ketegangan batin di dalam diri Jeremia. Maka titik krusialnya adalah bagaimana menaklukkan konsepsi diri, pemahaman, mindset yang cenderung negatif, yang selalu dipengaruhi sisi lemah, yang membatasi diri Jeremia melakukan transformasi diri pada panggilan menjadi nabi. Maka Tuhan mendisrupsi mindset Jeremia agar konsepsi diri, persepsi Jeremia berada pada mindset yang dipengaruhi oleh Tuhan Allah dan mendorong Jeremia untuk berani dan taat melakukan panggilannya menjadi nabi. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dan diyakini oleh Jeremia sendiri bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Pernyataan ini menjadi sebuah legitimasi yang kuat sehingga membentuk pemahaman diri Jeremia yang sesuai dengan kehendak Allah. Jika sejak masa kecil Jeremia dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya sebagai imam dan lingkungan sosial keagamannya, maka panggilannya yang dilegitimasi oleh Tuhan Allah dengan menyatakan bahwa sebelum keluarganya, sebelum lingkungannya membentuk dan memengaruhi konsep diri Jeremia, sesungguhnya Tuhan Allah sudah membentuk dan mengenal Jeremia. Karena apa? Karena sejak di dalam rahim ibunya Tuhan yang membentuk, mendesain, merancang siapa Jeremia dan untuk apa dia lahir dan untuk apa dia hidup. Jadi Tuhan yang mendasari dan memproyeksi Jeremia ke masa depan hidupnya. Maka pemahaman mengenai istilah kata mengenal, mengetahui di sini dipakai istilah kata yada, yang berarti bahwa Tuhan Allah mengenal kualitas personal Jeremia dalam cara berpikir, kemampuannya, keberaniannya, daya tahannya, kearifan dalam menghadapi masalah, keteguhan pendirian pada kebenaran, dan kesetiaan pada panggilan iman. Itu yang ada pada kualitas personal Jeremia yang sudah dikenal oleh Tuhan Allah. Dan di dalam rahim ibunya, proses pemanggilan dimulai dengan menguduskan, mengkhususkan Jeremia pada sebuah panggilan dan tanggung jawab. Lalu kemudian Tuhan Allah menetapkan, mengappointment, sebuah keputusan dan penetapan Tuhan Allah yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat ditolak, tetapi diterima dengan taat
dan dikerjakan dengan setia. Maka Tuhan mengingatkan dan menyadarkan konsepsi diri Yeremia pada siapa dirinya, identitasnya, dan fungsi identitas yang dibuat Tuhan, sehingga Yeremia diberi sebuah keyakinan, sebuah legitimasi, jaminan mengenai konsep dirinya, sehingga membangkitkan nilai kasih untuk menaati panggilan menjadi nabi. Maka sakralisasi terhadap identitas diri sebagai nabi dimaksud disempurnakan Tuhan Allah dengan penumpangan Tuhan Allah ke mulut Yeremia. Sebuah penumpangan dalam dimensi pengurapan yang memberi kepastian bahwa lidah Yeremia akan mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata yang mendorong dan membangkitkan kesadaran iman, membangkitkan kesadaran hidup umat pada pertobatan, sehingga memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itulah makna kasih pada dimensi panggilan seorang nabi. Sebuah penumpangan tangan Allah sebagai jaminan adanya penyertaan dalam melakukan misi yang berat, yaitu misi untuk mencabut, merobohkan, meruntuhkan, dan untuk menanam serta membangun kembali. Jadi dorongan pada konsepsi diri Yeremia menjadi panggilan mengasihi umat Tuhan kepada pertobatan, sehingga mendapat kehidupan kekal dalam Tuhan. Panggilan mengasihi ini dinyatakan dalam wujud tugas dekonstruksi dan rekonstruksi, menghancurkan bangunan pemahaman yang ada dan membangun dasar kembali sebagai dasar bangunan yang iman yang dinyatakan dalam praktek beragama maupun praktek hidup sosial orang Yahudi. Sebuah tugas untuk mencabut konsep pemahaman nilai yang sudah berakar dan memberi nilai baru sebagai sumber kehidupan dalam menjalankan panggilan hidup umat Tuhan. Itulah kualitas kerja Yeremia sebagai buah atau konsekuensi dari konsepsi diri terhadap panggilan Tuhan Allah yang menggerakkan hatinya untuk mengasihi Tuhan Allah dengan kesediaan, dengan ketaatan mutlak pada perintah Tuhan Allah, serta kesetiaan penuh pada tanggung jawab atas rencana dan tujuan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, jika ilmu kedokteran dan para peneliti psikologi kedokteran menyatakan bahwa karakter anak dapat didesain sejak masa di kandungan, sejak masa di rahim ibunya, maka hal itu merupakan sebuah peneguhan terhadap keyakinan kita masing-masing bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memanggil, sudah mengasihi dan merancang kehidupan yang Tuhan kehendaki kepada kita masing-masing sejak dari kandungan kita, kandungan ibu kita. Itu juga berarti bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan dan diberi rancangan istimewa dari Tuhan, sehingga hari ini kita dipanggil pada adanya sebuah kesadaran untuk memahami pemahaman kita, untuk memahami siapa kita, mengapa kita lahir, dan untuk apa kita lahir, untuk apa kita dipanggil oleh Tuhan Allah. Tetapi kesadaran akan panggilan sebagai buah konsepsi diri dari Tuhan tersebut selalu diganggu, selalu dibatasi oleh pemahaman yang dipengaruhi oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita, oleh lingkungan kerja kita, di mana kita tinggal, di mana kita dikuasai oleh konsepsi-konsepsi dosa. Sehingga kecenderungan kita dalam memahami diri kita, dalam memahami siapa kita, itu lebih kuat
kita dipengaruhi oleh sisi lemah. Kita lebih melihat sisi lemah kita, sisi gelap kehidupan kita, sehingga kita susah bangkit, susah mentransformasi diri, bahkan cenderung berputus asa, menyesali kehidupan kita. Tetapi belajar dari upaya Allah meyakinkan Yeremia dalam panggilannya, maka kita dipanggil untuk menempatkan panggilan Allah kepada diri kita sebagai nilai utama. Itulah yang nilai utama yang terpenting, yang membentuk konsepsi diri kita, yang membentuk gambar diri kita, sehingga melahirkan persepsi mengenai hidup yang Tuhan kehendaki. Dengan keyakinan atas konsepsi diri dari Allah akan mendorong karakter, kualitas kerja kita, kualitas mengasihi kita pada sesuatu yang bernilai sesuai dengan ukuran Tuhan. Nilai itu jugalah berarti juga memberi konsepsi diri kita akan kualitas kasih kita dalam hidup, kualitas kerja kita, dan praktek iman kita. Maka seorang polisi, hakim, jaksa akan melakukan pengadilan hukum sesuai dengan pemahaman Allah dalam dirinya untuk melakukan keputusan pengadilan. Demikian juga seorang dokter yang memahami dirinya dalam kualitas Allah, dan para akademis kesehatan akan terpanggil pada kerja keras untuk mencari dan melahirkan vaksin untuk mengatasi kasus pandemi COVID ini. Dan juga siapa saja kita saat ini dan apa saja pekerjaan kita akan didorong pada kesadaran memahami diri kita, konsepsi diri kita pada panggilan kehendak Tuhan Allah. Maka dengan konsepsi diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah akan membangkitkan nilai kasih kita untuk menaati kehendak Tuhan Allah. Taat pada panggilannya, taat pada nilai kasih kita, mendorong kita pada praktek kehidupan umat yang saling mengasihi dalam Tuhan, mendorong nilai mengasihi untuk merawat, melestarikan alam semesta, dan mengasihi seluruh ciptaan. Pada konsepsi diri demikianlah melahirkan ketaatan pada panggilan iman, melahirkan kasih dalam menuruti panggilan Tuhan dalam profesi kita masing-masing. Dan itu adalah juga wujud mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi dunia ini. Amin.